Karena sebenarnya mobil itu kerasa sih, ada yang memang setirnya stabil, ada yang setirnya nggak stabil gitu kan. Kerasa nggak kok? Kayak Avanza tuh kan memang setirnya tuh agak nggak bisa tenang gitu kan. Emang kalau pasang balance arm terlihat racing? Nggak, dia udah tahu Fortuner itu limbung. Dikasih ini biar nggak limbung, tapi keguling juga ternyata. Balance armnya depan belakang tuh. Kalau malam juga nggak kelihatan, weh. Tahu-tahu kena prank. Atau ada truk aja. Iya, ngeri. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Info A1. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan Koko kita, Koko Freddy. Gimana Koko? Kabarnya Koko? Sehat, lu gimana Sud? Aman. Nah, seperti biasa kita akan mengulas kembali berita-berita terupdate mengenai otomotif yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Nah, buat teman-teman yang punya info-info menarik dari Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube, teman-teman bisa langsung tag kita Domo Transmisi dengan hashtag Info A1. Nanti berita tersebut akan kita update di video A1 berikutnya. Ini sebelum kita masuk ke video yang pertama, gue mau ngasih tahu dulu ke teman-teman. Sekarang kita Domo Transmisi membuka peluang ya kok ya untuk bermitra ya kok. Nah, jadi buat teman-teman yang punya passion yang sama, terus pengen punya usaha bengkel tapi bingung gimana cara ngejalaninnya, teman-teman bisa langsung hubungin kita aja. Nanti akan langsung disambungkan ke Ko Freddy dan saya Arya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut persyaratannya apa saja kalau ingin bermitra dengan Domo Transmisi. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke info A1 yang pertama. Oke. Untuk info A1 yang pertama, ini sumbernya dari infojakarta.co.id TikTok, terus ada juga dari akun Bang Guma, dan dari Instagram itu ezi_gioni094. Nah, untuk info A1 yang pertama itu adalah terjadi laka pada tanggal 26 Agustus 2025. 3 mobil dan 1 motor. Ada Avanza, HR-V, dan BYD M6. Nah, seperti videonya, yuk kita lihat dulu. Lokasi kejadian ada di perimeter Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini samping Soekarno-Hatta nih, sebelah lapangan penerbangan. Kalau lihat dari posisi, kelihatannya BYD M6 ini ngambil jalur yang berlawanan. Iya, kelihatannya BYD ya yang salah ya. Nah, kelihatannya ya. Kelihatannya ya. Soalnya ini dia ke jalur yang berlawanan, iya. Karena itu jalan kan cuma 2 jalur dan nggak ada pembatas jalan. Kadang jalan itu bisa padat, kadang bisa sepi. Ini kalau lihat hajar depan sama HR-V. Iya benar. Ini Avanza dia lewat ya, tapi BYD-nya yang nabrak HR-V. Adu banteng. Iya, tapi Avanza kena nggak sih itu? Nggak tahu ini Avanza nggak kelihatan bodinya ya. Terus motor juga kena ya. Motor juga kena. Kelihatannya dia keluar jalur ya, ke jalur yang berlawanan. Adu banteng nih lawan HR-V. Untuk berita detailnya belum ada lagi kepastian dari pihak Soekarno-Hatta ya. Tapi ada lagi update mengenai mobil M6-nya nih. Kondisi terakhirnya kayak gimana? Masih ada nggak jauh dari lokasi ya? Masih nggak jauh dari lokasi. Tapi udah digeser ke pinggir. Kalau nggak nanti mau jalanan macet, soalnya sempit jalannya. Iya. Mobil EV kenapa nggak diangkut towing aja ya? Apa nggak bisa hidup sama sekali? Apa nggak bisa jalan? Nah iya, nggak tahu nih. Semua korban segera sembuh dan semua selalu berhati-hati dalam berkendara ya. Ini depannya habis ya. Nggak tahu kalau kayak gini masih bisa di repair nggak ya? Kalau mobil konvensional kan kayak kita kan sering lihat mobil yang habis ex laka kan, yang kayak Innova Avanza banyak lah ya, mobil ex laka yang Jepangan tuh masih bisa repair. Nggak tahu kalau BYD habis ex laka bisa di repair nggak? Nggak tahu. Atau langsung dikirim ke Parung? Masalahnya biasa ini mobil masih baru. Oh iya. Yang mumet biasanya kalau dia ada asuransi, pihak asuransi yang mumet ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya belum tahu. Penyebabnya belum tahu. Penyebabnya apa? Kan kita nggak tahu kejadiannya kayak gimana, penyebabnya apa. Tapi ngantuk bisa, main HP bisa, nggak konsen bisa, macam-macam. Oke lah, next kita masuk ke info A1 yang kedua. Untuk info A1 yang kedua ini sumbernya dari infojakarta.co.id, TikTok, dan Instagram via Rivaldiva. Wah, susah namanya.
Terjadi kecelakaan mobil Fortuner terguling di Jalan Raya Bogor, KM 33 Depok sebelum Rumah Sakit Sentra Medika. Untuk videonya langsung kita lihat aja yuk. Nah ini paten ini kalau ini kondisinya ini paten ini. Ini sedep. VRZ ya? Kayaknya VRZ kayaknya. Coba lihat stop lampnya. Ih, kopelnya lepas. Ah, kopelnya lepas. VRZ. Masa kopelnya lepas kok? Itu di lantai apa ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya, tiang ya? Tiang. Keren kopel. Anjir. Kaca depannya habis dia. Woi. Mobilnya plat TNI ya? Iya, plat dinas ini. Kelihatannya kecelakaan tunggal. Kayaknya kecelakaan tunggal. Tapi penyebabnya juga kita nggak tahu kenapa ya. Ada yang komentar, maaf guys, beliau mengantuk bukan ugal-ugalan. Oh. Saya kenal beliau adalah seorang TNI Angkatan Laut. Oke, ini kita screenshot dulu. Tuh, bener kan? Problemnya tuh ngantuk, main HP, ya kan? Bisa juga loh, tiba-tiba ada orang yang lagi kena serangan jantung misalnya. Bisa lah. Bisa. Anjing. Bisa dia udah kayak gagal gitu atau dia kayak kolaps, udah nggak bisa kontrol lagi. Sebenarnya kan ini jalanan padat dan rame ya, dan nggak bisa terlalu kenceng ya. Berarti ini kondisi bisa sampai oleng, berarti ada sesuatu harusnya. Cuma sampai sekarang juga belum tahu sih ini penyebabnya dari mana. Karena ini kan kejadian pertanggal 24 Agustus sampai tanggal 2 September, ini belum ada keterangan lebih lanjut ini. Tapi ini sebenarnya mobilnya udah mode racing ya. Ada apanya tuh yang di kaki-kakinya tuh? Balance arm. Balance arm ya, weh itu. Emang kalau pasang balance arm terlihat racing? Nggak, dia udah tahu Fortuner itu limbung. Dikasih ini biar nggak limbung, tapi keguling juga ternyata. Balance armnya depan belakang tuh. Bukan berarti pasang itu jadi racing, nambah power gitu. Cuma maksudnya kan biar nggak limbung kan, biasa kan orang-orang kan. Biasanya ya itu. Tapi ini kebalik juga ya? Kebalik juga ini ternyata. Kirain pasang balance arm udah nggak bakal keguling, ternyata dia tetap bisa keguling ini. Mobil ini tinggi potensi untuk keguling tuh iya pasti ada. Tapi nggak tahu kenapa ya, soalnya kalau ngomongin mobil-mobil yang kayak keguling ya, kasusnya keguling, karena sebenarnya mobil itu kerasa sih ada yang memang setirnya stabil, ada yang setirnya nggak stabil gitu kan. Kerasa nggak kok? Kayak Avanza tuh kan memang setirnya tuh agak nggak bisa tenang gitu kan. Nah jadi mau nggak mau kalau mobil yang memang kerasa dari awalnya setirnya nggak bisa stay gitu, mending hati-hati ya kan. Oke lah, cukup ya kok. Kita masuk ke info A1 yang ketiga guys. Info A1 yang ketiga itu sumbernya dari TikTok sekitar Jabodetabek dan infojakarta.id. Nah ini beritanya mengenai 2 buah truk tabrakan di jalan tol Jor. Nah ini aku lihat videonya dikit. Lihat lagi. Nah langsung kita lihat videonya. Ini nempel ya? Nempel ini. Nah tapi anehnya yang truk depannya ini nggak berhenti gitu ya. Nah jadi gini, yang nabrak kelihatannya kan mobil yang bawa tabung gas. Iya. Itu dia nabrak belakang, otomatis kejepit. Sopir truk yang depan itu niatnya sebenarnya pengen tinggalin lokasi. Oh iya. Kalau bisa lepas, karena mungkin bagi dia impactnya nggak ada apa-apa. Iya ya benar. kan? Soalnya dia ditabrak di belakang kan. Tapi kan ini diseret terus nggak mau lepas-lepas. Iya. Tuh sopir yang depan pasti niatnya pengen tinggalin lokasi. Karena kalau dia bisa tinggalin lokasi, nggak ada jejak. Rata-rata ya sopir Fuso ya. Oke, sorry ini bukan yang ngomongin apa ya. Sopir Fuso kalau ditabrak dari belakang, sebisa mungkin dia udahlah tinggalin. Karena panjang urusannya. Iya sih. Karena yang nabrak belakang itu pasti ada potensi meninggal dunia. Ya Fuso lihat aja baknya besi semua. Iya benar. Itu kalau kehajar udah positif lah. Makanya mereka lebih baik udah tinggalin aja biar nggak panjang cerita. Cuman dari sisi kemanusiaan kan agak gimana ya? Agak gimana? Biasanya kalau udah kejepit kayak gitu, apalagi dengan ada kecepatan ya, kan bawa muatan juga. Tabung gas, ada muatan, daya dorong lah. Kayaknya sih potensi kayak meninggal dunia ada itu. Coba kita cari infonya lebih detail ya. Oh iya benar, ada yang komentar nih. Itu teman saya bang, Mas Tasiman, semoga almarhum Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Oh ini foto ininya ya? Iya kalau udah tabrak belakang Fuso udah. Gimana ya? Fuso kadang berhenti di pinggir jalan, di bahu jalan. Kadang
yang dari belakang juga kadang mungkin nggak lihat atau ngantuk atau apa ya. Baik lagi kok Fuso, lampu belakangnya nggak ada. Tapi ini kan siang-siang ya? Kejadiannya siang. Berarti bukan salah lampu berarti. Kita udah nggak bisa nyalain lampu. Kadang kalau malam juga nggak kelihatan, woi, tahu-tahu kena prank. Iya, tahu-tahu ada truk aja. Iya, ngeri. Tapi memang kadang ini sih, suka sering lihat kan video-video yang Fuso telat rem. Akhirnya nyundul depannya. Kadang jadi gini sih kalau menurut aku ya, supir truk juga mungkin harus, ya aku nggak tahu sih, aku nggak pernah jadi supir truk ya. Kan kok pernah bawa apa? Roda berapa kok bawa dulu? 6. Mungkin ngeremnya memang harus lebih sensitif ya kok ya, karena tahu Bisa bawa memperhitungkan jarak. Iya, karena kan bawa muatan kan. Nah, contoh ya, lu sering bawa motor nih. Iya. Kalau sendirian, lu dengan kecepatan 60 misalnya, lu ngerem butuh waktu sekian misalnya, Iya. atau butuh jarak sekian meter misalnya, terus langsung berhenti. Coba lu tambah penumpang di belakang. Iya, memang harus lebih kenceng narik remnya, Iya kan? sama harus lebih cepat sih. Lebih awal kan? Lebih Berarti awal. respon kita untuk ngerem harus lebih cepat. Iya, benar. Ya kan? Karena ada beban. Begitu tambah muatan lebih berat, otomatis Iya, butuh benar. jarak yang lebih jauh Lebih untuk jauh. pengereman. Apalagi ini yang isinya berapa ton ya kan? Nah, apalagi ini. Nah, intinya kalau di jalan hati-hati guys. Ada Fuso lebih baik mengalah, nggak usah adu kekuatan. Sebenarnya lebih ke ini sih, kita konsentrasi sama kesabaran. Kadang orang emosi. Iya. Kalau di jalan tuh kadang emosi itu yang sudah bermain. Bermain. Nggak boleh kena panas dikit, udah langsung benar, emosi. benar. Kadang itulah kontrol diri ya terhadap emosi. Sama konsentrasi itu memang agak susah, nahan emosi. Oke lah, cukup ya kok untuk video kali ini. Oke, buat teman-teman yang punya berita terupdate mengenai otomotif, bisa langsung tag kita aja di Instagram, TikTok, maupun di YouTube dengan hashtag Info1. Nanti video tersebut akan kita bahas di video-video A1 berikutnya. Dan paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Like, comment, subscribe kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Paling segitu aja untuk video kali ini. Domo Transmisi, Dr. Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.